Inilah definisi keberhasilan menurut saya. Keberhasilan adalah mengetahui kebenaran dan menghidupinya. Saya ulang, mengetahui kebenaran dan menghidupinya itu keberhasilan. Untuk apa saudara memiliki segala sesuatu alam semesta ini, tapi saudara tidak mengetahui kebenaran? Apakah semua yang saudara miliki itu bisa menjadikan kita benar? Gak bisa, Pak. Oleh karena itu keberhasilan adalah mengetahui kebenaran dan menghidupinya. Mengerti tujuan hidup dan menggenapinya. Ada banyak orang gak tahu kenapa dia hidup. Kalau ditanya saudara, kenapa saudara hidup? Ya karena aku bernafas katanya. Aku pun kalau gak bernafas gak tahu aku kalau aku ini masih hidup. Kalau gak bernafas. Gak ngerti. Pokoknya pagi-pagi bangun, cuci muka, mandi, kalau mandi, sikat gigi kalau sikat gigi, lalu sarapan, kemudian keluar, kerja kalau kerja, main catur kalau main catur, kekede kalau kekede. Setelah itu sepanjang hari temu jam makan siang. Setelah itu balik ke rumah, kemudian kerja lagi di rumah atau santai di rumah, nonton televisi, dengar informasi atau berita, lalu makan malam, lalu tidur. Besoknya bangun pagi, mandi lagi, pergi kerja, lalu makan siang, balik ke rumah, nonton televisi, mandi lagi, lalu tidur, makan. Hanya itu kehidupan. Kalau ini cuma yang kita tahu soal kehidupan, namanya kita belum hidup. Yang pasnya belum ngerti tujuan hidup. Kalau sebatas itunya cuma kawan, itu adalah nyanyian nyambas surip. Bangun lagi, bangun, tidur lagi. Kalau hanya sebatas itu hidup, itu bukan hidup. Dengar baik, yang namanya keberhasilan adalah mengerti tujuan hidup. Untuk apa kita diciptakan? Apa panggilan Allah atas kita? Lalu apa lagi Bu Bapak? Di samping mengetahui tujuan hidup dan menggenapinya, yang namanya keberhasilan adalah melepaskan hak. Sebelum melepaskan hak lagi, menerima tantangan dan menyelesaikannya. Itu namanya keberhasilan. Dengar sekali lagi sobat, yang namanya keberhasilan adalah menerima tantangan dan menyelesaikannya. Jadi kalau saudara ini orang Kristen, kita ini hamba Tuhan, ada tantangan kita melempem, ada persoalan kita putus asa, ada kesulitan kita cengeng, kita nangis. Saudara bukan orang yang berhasil. Tipe orang berhasil itu ada tantangan, terima. Berapa ronde kita bilang. Ada tantangan, terima dan selesaikan. Prinsip orang berhasil itu adalah saya yang pegang kendali, bukan tantangan yang mengendalikan. Prinsipnya orang berhasil itu adalah saya yang pegang kendali, bukan kesulitan. Makanya selama ini kan kita sering sekali memberikan kendali kepada persoalan. Kita berikan kendali kepada masalah. Akhirnya masalah mengendalikan kita. Begitu ada masalah, lanai tenang siakap. Begitu ada persoalan, kita udah gak sejahtera, gak bisa tidur, gak bisa makan. Kebayang kemana-mana, kebayang persoalan maksudnya. Kepikiran kemana-mana, kayak jatuh cinta aja. Bayangin saudara beratnya. Orang yang berhasil, terima tantangan, selesaikan. Itu orang berhasil. Jadi jangan putus asa Pak. Jangan-jangan tantangan itu adalah tanda bahwa kita sudah dekat dengan penggenapan impian. Sedikit lagi kita akan tiba pada promosi, pada keberhasilan. Tapi kalau kita menyerah di tekongan itu, maka apa yang harusnya menjadi bagian kita, akhirnya harus kita kejar lagi dari awal. Terima tantangan, selesaikan. Apalagi definisi keberhasilan? Definisi keberhasilan adalah melepaskan hak dan mengembangkan karunia, membangun rencana dan disiplin mengerjakannya. Ini kan sering sekali kita punya angan-angan, punya katanya impian. Menurut saya ini hayalan sih. Aku akan begini, aku akan begini. Tapi dia nggak bangun rencana dan tidak ada tindakan untuk menggenapinya. Kalau itu namanya hayalan kawan, halusinasi. Dengar, kunci supaya berhasil adalah kejar impian saudara. Makin tinggi impian saudara, makin besar peluang saudara berhasil.
Kalau saudara berkata, aku punya impian Pak, tapi nggak mungkin itu bisa tercapai Pak. Aku sudah mikir, nggak bisa Pak, jauh itu Pak, jauh. Nggak bisa akan tergenapi Pak, nggak mungkin bisa. Aku beritahu sama saudara, tolong dengar baik ini. Hal utama yang perlu saudara ketahui supaya saudara bisa mencapai impian saudara adalah hal utama. Ini hal utama yuk. Hal utama yang perlu kita ketahui dan kita yakini adalah tidak ada pekerjaan apapun yang bisa menghentikan otak kita. Ini perlu saudara ketahui. Tidak ada pekerjaan tentang apapun yang bisa membatasi kemampuan otak kita. Saudara harus paham itu. Kalau saudara ngerti ini kawan, saudara tidak akan pernah berkata, tidak bisa, tidak mungkin, terlalu tinggi itu Pak. Coba lihat Alkitab saudara, Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dengar baik, Alkitab berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara ini orang percaya kan? Karena saudara adalah orang percaya, Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu berarti sama seperti yang saya sampaikan. Tidak ada pekerjaan tentang apapun yang bisa membatasi otak kita. Yang bisa membatasi kemampuan kita. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kecuali kita sendiri. Kitalah yang membuat batasan itu ada. Serius. Kitalah yang mengakibatkan atau menyebabkan batasan. Pada dasarnya tidak ada yang bisa membatasi kecanggihan otak kita ini.